Maka kalau ini terjadi pada diri seseorang, maka dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, namun dia harus diganti dengan fidyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di channel Ustadz Dahlan Laduni Official. Bersama saya Nanang Kurniawan sebagai host, dan di samping saya Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Dahlan SE. Di bulan Ramadan ini, Ustadz, banyak timbul pertanyaan di masyarakat mengenai tentang penyakit ataupun penyakit yang ibarat kategori berat. Nah, adakah di dalam Islam kemudahan kepada orang yang sakit, Ustadz, untuk menjalankan ibadah puasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berangkat dari ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kamu. Nah, berangkat dari ayat ini, maka dalam Islam secara fikih ada rukhsah yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang memang memiliki keterbatasan. Terkait dengan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, diantaranya adalah orang yang sedang sakit boleh tidak berpuasa. Lalu kemudian, orang yang sakit itu tentu ada kriteria tertentu. Tidak semua orang yang sakit itu boleh tidak berpuasa. Yes. Nah, jadi bahasa ini juga perlu pendalaman lagi. Karena khawatirnya kalau bahasanya adalah sakit boleh tidak berpuasa, nah ini kemudian bisa melebar kemana-mana, asal sakit tidak puasa. Khawatir tidak masyarakat itu menggampangkan, Ustaz, ya? Akhirnya terjadilah penggampangan hukum dalam Islam. Nah, sakit yang manakah yang boleh tidak berpuasa? Pertama adalah orang yang sakit menurut diagnosa dokter bahwa penyakitnya ini dikhawatirkan akan semakin berat, bahkan bisa yaitu mengancam jiwanya kalau dia tidak makan dan tidak minum. Itu yang pertama. Yes. Yang kedua adalah penyakit yang menurut hasil penelitian kedokteran bahwa penyakitnya ini tidak akan sembuh lagi secara medis. Nah, ini juga boleh tidak berpuasa. Tetapi pembuktian secara ilmu medis betul-betul harus dicek. Artinya memenuhi syarat untuk itu. Maka kalau ini terjadi pada diri seseorang, maka dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, namun dia harus diganti dengan fidyah. Apa tuh, Ustaz? Fidyah itu adalah semacam memberikan makan kepada orang-orang fakir miskin dengan nominal yang sudah ditentukan oleh amil zakat. Nah, biasanya di Batam itu tiap tahun itu dihitung dari 3 kali makan. Berapa kali dia makan dalam sehari? 3 kali, pagi, tengah hari, dan malam. Kemudian biaya atau ongkos makan itu sudah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat. Maka itulah harus dibayarkan. Kalau ternyata adalah bahwa dihitung dia tidak makan sehari itu 3 kali, jumlahnya adalah nominalnya Rp30.000, maka dia harus dikalikan dengan jumlah hari puasa yang ditinggalkan. Lalu kemudian dibayarkan kepada amil zakat yang kemudian didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya, khususnya adalah bagi orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Nah, ini yang boleh di dalam bulan Ramadan yang tidak boleh tidak berpuasa diganti dengan fidyah. Kemudian bagi kita yang menyaksikan video YouTube ini, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan di mana kita untuk melakukan aktivitas rohani dengan semaksimal mungkin. Jadi tidak boleh juga lalu kemudian kita sakit itu lalu kemudian meninggalkan untuk tidak berpuasa, karena kita harus menggunakan dalil lain. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang meninggalkan 1 hari puasanya di bulan Ramadan tanpa rukhsah, artinya tidak ada keringanan di dalamnya yang diberikan oleh Allah, maka dia tidak akan bisa mengganti ibadah puasanya 1 hari yang ditinggalkan sepanjang hidupnya
di dunia ini. Berapa hari pun dia berpuasa. Oleh sebab itu, ini hukum yang bolehnya tidak berpuasa tidak berlaku secara umum. Masya Allah. Alhamdulillah, sudah kita mendapatkan penjelasan yang sangat komplit tadi dari Ustadz Dahlan mengenai kemudahan ataupun keringanan bagi jamaah sekalian yang sakit tapi tetap ingin melaksanakan puasa. Cukup sekian Ustadz pertemuan kita pada siang hari ini. Mungkin bisa ditutup dulu dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala memberkati dakwah kita ini lewat media sosial. Kita tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita peroleh ini selalu diberkahi oleh Allah, bermanfaat dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.